welcome back to Female Daily Network YouTube channel bareng sama aku Poppy. Kali ini aku mau ngejelasin apa aja yang ada di dalam tas aku. Kalau mau tahu lebih lanjut, keep on watching. Nah, ini dia. Jadi setelah punya anak, itu aku tuh nggak pernah bawa tas satu doang, kayak jarang banget, kecuali aku perginya sendirian. Jadi biasanya tuh selalu bawa tas dua, kalau ke kantor juga sering bawa tas dua, satunya tuh tote bag yang isinya laptop, makanan, minuman, segala macam. Jadi contohnya kayak gini. Nah, aku bahas dari yang kecil dulu ya, yang besarnya aku turunin dulu. Tas kecil aku tuh biasanya isinya adalah handphone, terus sekarang wajib banget bawa hand sanitizer. Ini hand sanitizer favorit saat ini dari Skin Dewi. Jadi Skin Dewi itu ownernya, Dewi Kau, dia bikin hand sanitizer bentuknya kecil-kecil dan bukan gel, dia kayak cair gitu. Jadi teksturnya tuh air banget, cepat banget meresapnya, dan dia wanginya sama sekali nggak kayak wangi alkohol. Jadi aku suka. Dan karena aku suka bawa tas kecil, makanya dia enak banget, ukurannya cuma segini nih. Terus tempat kartu. Jadi kayak udah dua tahunan deh, aku tuh nggak pernah bawa dompet gede. Sebenarnya aku suka dompet yang gede, yang bukan satu lipat gitu, tapi yang panjang gitu. Tapi itu karena makin lama tuh isinya tuh segala macem ditumpahin ke situ, akhirnya itu makan tempat banget. Jadi berat tasnya. Jadi aku udah nggak pernah pakai itu lagi. Sekarang mau yang lebih kecil aja. Jadi aku cuma bawa kartu, beberapa kartu penting, KTP, NPWP, terus debit, kredit, terus ini ada kartunya membernya Watsons, ada Sephora, terus ini kartu kereta komuter. Jadi dulu sebelum pandemi aku selalu seringnya naik komuter ke kantor gitu, terus naik ojek, jadi wajib dibawa. Terus kartu apa lagi ya, udah sih, sama e-money. Nah, jadi karena cashless juga, saya jarang banget ambil cash, jadi nggak mau bawa banyak-banyak, nggak perlu bawa dompet yang tebel-tebel gitu, karena jarang ada isinya juga kan. Selanjutnya adalah, parfum. Parfum wajib banget dibawa apapun tasnya, jadi kadang-kadang sih bawanya yang ukuran kecil, ini lagi bawa ukuran besar. Ini Narciso Rodriguez yang For Her, ini udah lama sih, maksudnya bukan parfum baru, bukan tergolong parfum baru, tapi aku suka banget karena dia wanginya tuh powdery musk gitu. Jadi aku suka sama wangian yang note-nya itu musk, vanilla atau ada embernya, jadi wangi-wangi yang hangat gitu. Nah, ini aku suka karena dia tahan lama, tapi dia wanginya nggak yang strong, yang terlalu grainy atau yang strong gitu. Jadi aman buat day, buat night juga gitu. Udah, kalau tas kecil tuh isinya segini. Cuma ini uang, maksudnya kartu, hand sanitizer sama parfum aja. Biasanya suka ada lipstick juga gitu. Ini lagi tadi nggak ada karena aku bawa di pouch sendiri terpisah gitu. Biasanya aku bawa tas-tas kecil itu kalau misalnya aku pergi sendiri, kayak cuma aku nge-mall atau aku pengen kerja di tempat lain, bukan di rumah gitu, itu yang aku sendirian, mau makan sendirian, itu tas segini aja tuh cukup. Apalagi kalau memang perginya tuh nggak seharian, cuma kayak 2 jam, 3 jam, itu aman banget. Tapi kalau aku ke kantor yang dari pagi sampai sore, terus misalnya aku pergi sama anak aku kemanapun, biasanya aku bawanya tasnya 2. Yang kecil itu buat yang gampang nyarinya. Nah, pas yang gede itu buat bener-bener yang gede-gede banget, yang kalau aku cuma bawa yang gede doang itu aku jadi berantakan, susah nyarinya. Kayak misalnya nyari yang gini-gini, yang kecil-kecil kayak gini, biasanya mesti dituang dulu baru deh ketemu barangnya, makanya aku harus pisahin 2 gitu. Lanjut ke tas yang kedua, ini adalah tote bag andalan. Ini tote bag gratisan dari Museum Macan. Tapi awet banget karena aku ngerasa dia tuh strong, dia kayak aku banyak banget tote bag yang kecil-kecil gitu udah numpuk di rumah, tapi yang paling sering dipakai yang ini karena dia kayak selain muat banyak tuh kainnya tuh kayak kuat gitu loh. Nah, tumbler ini adalah benda pertama yang wajib dibawa sebenarnya jauh sebelum pandemi ada. Aku udah rajin bawa tumbler sendiri, jadi kadang bahkan bawanya 2, satu yang isi air putih, ini aku bawa isi air putih, satunya lagi biasanya isinya kopi susu atau es coklat gitu. Jadinya tumblernya bukan yang cuma kayak gini, tapi yang termos ya. Jadi dia tetap dingin. Biasanya udah aku isi es batu gitu loh dari rumah. Selanjutnya adalah ini pouch makeup.
Jadi aku sering banget di jalan itu sambil make upan. Jadi dari rumah itu aku masih bare face, cuma pakai skincare aja. Nah di jalan itu baru make upan. Karena kalau make upan di rumah itu biasanya jadi jauh lebih lama gitu. Karena semuanya benda-bendanya ada, toolsnya ada, make upnya segala macam ada. Biasanya tuh malah jadi pilih-pilih, terus jadinya makin nggak selesai-selesai gitu. Jadi aku sering di jalan aja pakai make up. Nah isinya banyak banget kalau aku jelasin satu-satu, tapi yang aku suka, yang favorit aku saat ini adalah si Laneige Neo Cushion. Jadi ini yang glow, ada dua, dia ini produk terbarunya Laneige. Dia ada yang pink, ada yang kemasannya mint, jadi hijau gitu. Nah barengan keluarnya mereka. Kalau yang mint itu yang matte teksturnya, yang hasil akhirnya matte finish. Nah yang ini tuh glow, aku suka yang ini. Dua-duanya sebenarnya sama-sama bagus, cuma aku tipe yang memang suka yang glowing skin gitu. Dan karena aku make upannya memang juga seringnya di jalan, jadi aku nggak mungkin bawa-bawa produk foundation gitu. Aku juga termasuk yang jarang banget pakai foundation. Jadi cushion tuh praktis banget, dipakai di mana aja bisa. Ini yang lagi aku suka. Sama kalau lipstick Charlotte Tilbury yang Pillow Talk. Ini udah kayak andalan banget, soalnya susah nyari warna nude yang kayak gini. Sebenarnya beberapa brand lokal juga udah ada. Sama biasanya ini aku ombre sama makeover Kiss Bang. Jadi ini kayak paling sering aku pakai, ini yang lagi aku pakai sekarang juga. Jadi warnanya tuh natural banget. Terus biasanya di tengah-tengahnya aku kasih makeover Kiss Bang yang warnanya tuh agak merah, dark red gitu. Nah dua-duanya tuh nggak yang dead matte hasilnya, jadi nggak bikin bibir kering. Terus ada juga ini roll rambut. Jadi aku itu termasuk yang nggak bisa catokan. Jadi baru punya catokan tuh kayak baru beberapa bulan setelah udah di FD deh, belum lama. Itu juga belinya catokan murah meriah di supermarket gitu loh belinya. Dan ya nggak bagus-bagus banget hasilnya, tapi itu sangat ngebantu kalau misalnya aku kayak mau syuting gini terus harus catokan gitu. Tapi mostly biasanya cuma aku keringin rambut aku pakai hair dryer, terus di jalan aku pakai roll gitu, nanti dia pas. Ada ini tisu basah, nggak pernah ketinggalan kemanapun, bahkan kadang-kadang tisu kering yang suka kelupaan bawa, tapi kalau tisu basah tuh nggak boleh banget ketinggalan, apalagi sejak 5 tahun lalu jadi ibu-ibu yang punya bayi, itu kayaknya kayak buat lap apalah mulutnya anak aku habis makan, pampersnya apa segala macam gitu-gitu. Jadi ininya tuh ini aku pakai yang Paseo yang antibakterial, sekarang pas banget karena lagi pandemi, itu pokoknya nggak boleh lupa. Ada ini udah keberapa kalinya aku beli, teman-teman bisa beli juga di Beauty Studio by Female Daily. Ini adalah Dr. Soap, jadi dia brand lokal dari Surabaya yang terkenal sama hand soapnya, terus hand sanitizernya. Nah dia punya gadget sterilizer, aku belum nemuin lagi sih di brand lain tuh gadget sterilizer, aku nggak tahu ada apa enggak, tapi menurutku ini wajib banget deh dipunyai, apalagi kita sekarang tuh kayak hampir nggak mungkin nggak pegang gadget setiap hari, dan itu sumber kuman. Jadi selalu semprot handphone, terus tab, iPad atau laptop pakai ini. Jadi pakai disemprot aja terus dilap pakai tisu kering gitu. Harus banget. Ini juga kadang-kadang bahkan kalau aku lagi pakai kacamata, lagi nggak pakai soft lens, ini suka aku semprot buat kacamata. Next, ini ternyata aku bawa 2 hand sanitizer, jadi satu di tas yang kecil, satu di tas besar. Ini dari Lux Crime, ini juga brand lokal. Dia itu bentuknya gel dan hasilnya tuh lebih kayak kita pakai hand cream. Jadi lembut gitu. Jadi pas pakai ini tuh rasanya bukan kulit jadi kerasa kering, tapi malah jadi kerasa lebih lembut tangannya gitu. Jadi namanya Lux Crime Moisturizing Hand Gel. Cuma 10 detik aja udah kering. Jadi dia tuh nggak ada harmful chemicals-nya. Wah enak banget ini buat kamu yang suka pakai hand sanitizer bawa kemana-mana tapi nggak suka kulitnya efeknya kering, ini bisa dicobain. Selanjutnya ada sisir, ya ampun rontok rambutnya. Sisir aku ini sisir supermarket aja. Aku tuh rambutnya tipis banget, jadi tipe fine hair, baby hair yang kalau pakai sisir yang biasa, yang tipis itu, yang sisir bukan sisir pokoknya sisir yang gagangnya tipis itu tuh kayak makin enak sebenarnya, gampang karena nggak kusut kan rambut aku, tapi ya udah jadinya gitu aja. Jadi mesti kadang-kadang harus
sikat di sisir dengan ekstra biar agak lebih mengembang pakai ini sambil nunduk gitu, biar agak ini aja aku sambil dijepit karena udah kayak lagi panjang banget rambutnya, belum potong lagi, dan kalau pakai ini tuh ngebantu banget. Selanjutnya ada ini. Ini juga yang nggak boleh ketinggalan pada saat pandemi kayak sekarang gini. Ini adalah isinya, ini cutlery, jadi sendok, garpu, dan juga sumpit. Gitu. Ini aku punya beberapa set di rumah. Aku selalu bawa supaya kalau misalnya, sebenarnya sekarang ini aku jarang banget keluar rumah. Kayak gini aja pada saat harus ke kantor, terus nanti pesan makanan, baru aku makannya pakai ini gitu, supaya nggak repot, supaya nggak kecampur sama orang lain gitu. Tapi selebihnya aku jarang banget sih, pokoknya sebisa mungkin tahan-tahannya di rumah aja dulu. Nah, selanjutnya ada charger. Kayak semua orang pasti selalu bawa charger ya. Sekarang ini aku bawa, biasanya juga kalau misalnya aku bawa tasnya kecil, itu tetap harus bawa charger di dalamnya. Tapi ada satu yang aku sampai sekarang, ada kebiasaan yang aku sampai sekarang parah banget, dan itu harusnya sih dibenerin, tapi sampai sekarang aku selalu lupa. Itu aku bawa power bank. Jadi ini aku nggak bawa, ini adalah contoh aku lupa, contoh jeleknya. Jadi aku selalu lupa bawa power bank, padahal itu sangat-sangat diperluin banget, dan aku sering banget kejadian aku merana gara-gara aku nggak bawa power bank itu. Jadi misalnya contohnya aku ke supermarket sendirian, dan pada saat selesai belanja handphonenya mati, aku nggak bisa pesan gokar, aku nggak bisa nyetir, jadi aku nggak bawa mobil, aku nggak bisa pesan gokar dengan bawaan segitu banyak belanja bulanan. Jadi gue stres juga sih sama kebiasaan ini, tapi gue kayak ya terus gimana, nggak bisa pesan Grab, nggak bisa pesan gokar, terus gimana, zaman sekarang udah nggak banyak taksi yang lewat gitu, jadi akhirnya minta tolong satpam, Pak tolong dong ini nggak bisa gitu. Atau kadang-kadang mesti cari colokan yang itu bukan tempat yang kayak kafe yang emang ada colokannya banyak gitu. Kalau di supermarket gimana sih bisa nyolok gitu kan, susah kan gitu. Jadi itu harap diingat, itu kebiasaan yang sangat buruk, jangan dicontoh. Pernah juga suatu hari lagi di mall janjian dan mati handphonenya, nggak bawa power bank, terus gue udah tahu sih bakal dimarahin tuh orangnya tuh, ada tuh. Jadi aku janjian sama suami aku, dan itu nggak tahu gimana, itu kayak telepati aja, karena nggak bisa, aku nggak bisa dihubungin. Aku tahu pasti aku bakal dimarahin sama dia pas ketemu, kayak udah takut gimana. Jadi udah nyolokin di coffee shop gitu sambil ngopi, tapi toh dia juga nggak tahu kan gitu, ini lama lagi itunya penuhnya gitu, lama. Terus akhirnya setelah kayak 1 jam kemudian, aku di sini ya tadi mati baterainya, terus dia kayak ada bete gitu. Itu sering banget terjadi. Jadi ini besok-besok aku akan catat, kasih alarm di handphone untuk nggak boleh lupa bawa power bank. Ini ada kolon, ini kolonnya Jagat. Ini karena aku lagi bersama dia, jadi biasanya di tas aku yang gede itu ada perintilannya dia, mulai dari Hot Wheels, mainan-mainannya dia. Terus ini ada kolon sweet salnya dia. Jadi dia tuh sampai sekarang umurnya 5 tahun, tapi dia masih pakai produk-produk bayi. Jadi ngomongnya masih bayi. Ini adalah Nature Republic Aloe Vera Soothing Gel Mist. Aku pribadi bukan fans beratnya aloe vera gel, tapi kalau face mist aku suka banget. Dari berbagai brand aku udah pernah cobain, dari yang high end kayak Solwasu, terus sampai yang murah-murah brand lokal tuh yang di bawah 50.000 aku juga pakai. Jadi aku suka face mist karena aku orangnya gampang ngantuk, dan kalau semprot-semprot itu ngebantu banget jadi lebih fresh, dan aku juga suka sama efek kulit yang dewy gitu. Jadi bukan kalau lagi misalnya kelihatannya kulitnya udah kusam, udah kurang segar siang-siang gitu misalnya, itu aku bukan touch up pakai bedak, tapi aku justru semprotin pakai face mist gitu. Jadi kayak nanti emang makeupnya akan jadi lebih kayak lebih natural, bukan jadi lebih tebal gitu, dan kulitnya jadi lembab terus. Nah ini yang terakhir, ini adalah pouch isinya masker. Jadi zaman sekarang nggak mungkin banget bawa masker cuma satu, apalagi ini aku udah better banget mukanya. Sebelumnya itu di awal pandemi, dari Maret, April, Mei sampai Juni, Juli terakhir deh, Juli itu parah banget jerawatnya. Jadi maskne itu beneran ada, dan teman-teman pasti juga banyak yang ngalamin. Jadi itu salah satu faktornya adalah kalau kita males ganti masker gitu. Dan memang sebaiknya pakai maskernya yang disposable aja, tapi kalau teman-teman udah terlanjur punya banyak masker kain, bisa dipakai dan rajin diganti. Jadi kalau bisa bawa 2 pouch atau satunya lagi kayak plastik kecil gitu.
Nah ini yang bersih, jadi dipisahin antara tempat masker yang bersih sama yang kotor. Ini aku bawa cadangan masker 2, ada satu lagi yang tadi aku pakai, jadi tetap bersih. Dan kalau udah diganti, si masker yang kotornya dipindahin ke pouch sendiri gitu, jadi nggak kecampur. Terus sampai rumah harus langsung direndam pakai deterjen gitu. Kalau bisa habis itu dicuci pakai mesin cuci gitu. Jadinya benar-benar kuman-kumannya tuh kayak hilang, nggak terjebak terlalu lama. Biasanya kalau misalnya kita pakainya misal pulangnya malam, terus baru nyucinya besok, itu udah terlanjur kayak mengendap gitu di situ. Makanya memang lebih disaranin pakai yang disposable karena setelah pakai kan udah langsung buang gitu, nggak kepake lagi. Misalnya nggak ada resiko misalnya cucinya kurang bersih dan segala macam gitu. Jadi salah satu cara mencegah mesni atau mengatasi mesni supaya nggak semakin banyak muncul itu selalu bawa cadangan masker, dan jangan lupa bersihin mukanya benar-benar maksimal. Bahkan ketika kamu keluar rumah tanpa makeup sekalipun, kamu cuma pakai sunscreen, skincare yang ditutup sama sunscreen, sampai rumah kamu tetap harus double cleansing karena si sunscreen itu juga termasuk skincare yang tebel. Jadi kayak dia bisa menyumbat pori-pori kalau nggak dibersihin. Kadang-kadang kan gue nggak make upan gitu, buat apa pakai double cleansing segala, langsung aja mandi pakai facial wash gitu. Tapi itu nggak maksimal teman-teman. Jadi bisa diawali dulu sama first cleansernya. Apapun pilihan kamu, misalnya cleansing gel, cleansing micellar water, terus juga cleansing oil atau cleansing balm, pokoknya harus 2 kali. Oke, itu dia tadi seputar isi tas aku yang ada cerita-cerita anehnya juga di antaranya. Dan biasalah ibu-ibu bawa isi tasnya tuh banyak, dan aku berpesan sama teman-teman jangan juga terlalu banyak tapi bawa tasnya. Kadang-kadang tuh itu nggak disadarin karena udah kebiasaan, jadi segala macem semuanya ditumpahin ke dalam tas itu, kayak istilahnya kayak mau pindahan ya gitu kan. Pasti kalau teman-teman nanyain gitu, itu berat banget tasnya. Itu tuh sebenarnya bukan cuma, memang sih membantu karena kebutuhan kamu semuanya ada di situ, tapi itu berbahaya banget buat kesehatan juga karena sering ditopang biasanya kalau perempuan jarang pakai ransel, cuma di sebelah kanan aja atau pakai sebelah kiri aja, itu bisa segala macam yang ada urusannya sama otot dan tulang gitu. Jadi bisa bikin iritasi juga gitu. Apalagi biasanya kan di sini kita ada tali bra, terus ditambahin lagi sama si tali tasnya yang berat itu bisa jadi kulitnya jadi merah-merah iritasi. Jadi yang moderate aja, pilih yang paling dibutuhkan aja gitu. Dan kalau mau pakai 2 tas juga bisa, jadi yang ditumpu di tubuh itu yang enteng aja, yang satunya lagi tote bagnya bisa ditenteng gitu. Itu lebih aman buat pundak kamu. Nah itu dia tadi, jadi teman-teman masih banyak nih yang belum ngebongkar isi tasnya, masih ada Ocel belum, Imani juga belum. Jadi teman-teman bisa tulis di kolom komen siapa aja yang pengen teman-teman tahu soal isi tasnya. Terus bisa kasih saran video-video apa lagi yang pengen dibikin sama Female Lily. Jangan lupa juga like, comment, terus juga ring the bell dan subscribe. Oke? Sampai ketemu lagi. Bye!